Dimulai ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada adik-adik sekalian telah bergabung dalam Zoom kali ini. Jadi ini adalah program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh semester 6 Pendidikan Agama Islam dan kami kelas 6C PAI. Di sini kami adalah kelompok 1 dan untuk pekan ini kami akan membahas tema tentang hadis tentang penyakit pasti ada obatnya. Nah, untuk itu bisa dilihat PowerPoint-nya yang sudah kami bagikan ya. Baik, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Aida Fitrianti sebagai moderator dari kelompok 1. Di sini saya dengan teman-teman saya yaitu ada Dede Rahmatullah, ada Dwi Putra Dede Fahru Abidin, Sri Rahayu Susmawati, Taufik Tumewu, dan Wiwin Siti Alawiyah. Baik, langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Dwi Putra Dede Fahru, silakan. Hadatsana Muhammad bin Musanna, hadatsana Abu Ahmad Zubairi, hadatsana Umar bin Sa'id bin Abi Husain, qala hadatsani Atha bin Abi Rabah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan, rawahu Bukhari. Menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mustasan, menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi, menceritakan kepada kami Umar bin Sa'id bin Abi Husain. Dia berkata, menceritakan kepadaku Atha bin Rabbah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga penawarnya. Hadis riwayat Bukhari. Sudah, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarah hadis atau biasa disebut dengan penjelasan hadis. Ketika menjelaskan syarah hadis, ini Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan beberapa riwayat yang semakna. Semakna diantaranya riwayat Ahmad dari Anas. Sesungguhnya Allah dimanapun menciptakan penyakit, juga menciptakan juga obatnya. Maka berobatlah. Riwayat lain dari Usamah bin Sur'aik, berobatlah wahai hamba Allah. Sesungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit kecuali meletakkan juga obatnya. Kecuali satu penyakit yaitu tua atau pikun. Dalam lafaz lain kecuali kematian. Dalam riwayat Abu Daud atau dari Abu Dardo yang telah dimarfukan, sesungguhnya Allah menjadikan bagi setiap penyakit obatnya, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram. Ini sebagai penguat bahwa berobat haruslah dengan yang halal dan tidak diperbolehkan berobat dengan yang haram. Kesimpulannya adalah terrealisasinya kesembuhan dengan obat ibarat penangkal rasa lapar dan dahaga. Dengan makan dan minum, ini umumnya berhasil, namun terkadang gagal dikarenakan suatu sebab. Adapun pengecualian penyakit kematian dalam hadis riwayat Usamah bin Sur'aik di atas, maksudnya adalah penyakit yang Allah takdirkan kematian bagi penderitanya. Dan pengecualian penyakit tua atau pikun di riwayat lain karena tua atau pikun sama dengan kematian. Persamaan keduanya adalah berkurangnya sehat atau karena tua adalah masa yang dekat dengan kematian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dede Rahmatullah.
Baik, teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya ya, Kak Dede Rahmatullah. Jadi, pelajaran yang dapat dipetik dari hadis tersebut, berdasarkan penjelasan dari hadis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Allah tidak menciptakan penyakit, melainkan Dia juga menciptakan penawarnya atau obatnya. Adapun penyakit-penyakit yang belum ditemukan obatnya hingga saat ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan manusia dan sebagai pesan dari Allah agar manusia senantiasa berusaha mencari penawarnya. Memang penyakit dan kesembuhan datangnya dari Allah. Namun, sebagai manusia apabila ditimpa suatu penyakit, kita dituntut berusaha untuk sembuh di antaranya dengan berobat. Berobat diwajibkan dengan obat-obatan yang halal. Namun apabila dalam kondisi darurat seperti penyakitnya dapat mengancam keselamatan jiwanya, kemudian tidak ditemukan obat-obat yang halal, maka diperbolehkan mengkonsumsi obat-obatan yang terbuat dari bahan-bahan yang diharamkan. Namun hanya sebatas kebutuhan dan tidak boleh berlebihan. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh pemateri yang selanjutnya oleh Aida. Baik semuanya. Ayo apa Aida? Waalaikumsalam. Dilanjutkan oleh Teh Ayu ya. Teh Ayu ya? Silakan. Maaf. Teh Ayu ya? Saya ya. Hadis yang kedua, hadis riwayat Muslim nomor 2204, Rasulullah SAW bersabda, "Likulli da'in dawaun fa iza usiba dawa'ud da'i baro'a bi iznillah azza wa jalla." Untuk setiap penyakit ada obatnya. Jika obat tersebut sesuai dengan penyakitnya, penyakit tersebut akan sembuh dengan seizin Allah azza wa jalla. Hadis riwayat Muslim. Maksud hadis ini adalah jika seseorang diberi obat sesuai dengan penyakit yang dideritanya dan waktunya sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang sakit tersebut akan sembuh dengan seizinnya. Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan pengobatan tersebut kepada siapa saja yang Dia kehendaki sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Aida. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu hadis yang ketiga. Jadi hadis yang ketiga ini dalam riwayat Ahmad nomor 3578. Ma anzalallahu da'an illa qad anzalalahu syifaan alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan pula obatnya. Ada yang tahu dan ada juga yang tidak tahu. Hadis riwayat Ahmad. Ungkapan Rasulullah, untuk setiap penyakit ada obatnya, memberikan penguatan jiwa kepada orang sakit dan dokter yang merawatnya, serta memberikan dorongan untuk mencari obat dan mempelajari penyakit tersebut. Jika orang sakit meyakini ada obat yang dapat menyembuhkan penyakitnya, terbukalah pintu-pintu harapan baginya dan hilanglah keputusasaan dari dalam dirinya.
Ketika semangat seperti itu sudah meningkat, daya tahan yang mendukung tubuhnya juga akan meningkat, sehingga dia mampu mengatasi penyakit, bahkan menolak penyakit. Sedemikian juga bagi dokter, jika dia sudah meyakini bahwa setiap penyakit ada obatnya, dia akan terus mencari obat dari suatu penyakit dan melakukan penelitian. Baik, selanjutnya mungkin akan dipaparkan oleh Teh Wiwin. Silahkan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Berdasarkan penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut, jika saat ini tidak ada obat yang mampu menyembuhkan, sebentar, saya ulangi ya. Berdasarkan penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut, jika saat ini tidak ada obat yang mampu menyembuhkan suatu penyakit, bukan berarti bahwa penyakit tersebut tidak ada obatnya. Akan tetapi, hal itu terjadi karena ilmu pengetahuan manusia yang belum mampu untuk menemukan dan mengungkap obat dari penyakit tersebut. Memang demikianlah ilmu manusia. Secanggih apapun ilmu kedokteran modern saat ini, hal itu sangat kecil dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luas dan meliputi segala sesuatu. Allah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila," yang artinya, sementara itu kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Quran Surat Al-Isra ayat 85. Mungkin sekian dari pembahasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Wiwin. Baik, alhamdulillah materi telah kami sampaikan kepada adik-adik sekalian. Jika ingin ada yang bertanya, dipersilahkan untuk 3 pertanyaan ya. Silakan untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, siapa yang ingin bertanya? saya Bagaimana pertanyaannya? apakah Allah menurunkan penyakit dengan sebab tertentu? Baik, terima kasih. Oke, ditampung dulu untuk pertanyaan pertama. Silakan untuk yang ingin bertanya lagi. Siapa? Baik, semuanya dilanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Untuk penanya yang kedua, silakan jika ingin ada yang bertanya. Siapa? Saya Teh. Jadi pada dasarnya apakah seorang muslim wajib bertobat ataukah hanya sekedar ikhtiar? Ya, baik. Terima kasih, Dira. Silakan untuk penanya ketiga. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya Kak, Dimatikan dulu itu mic-nya. apa ada pengobatan yang dianjurkan oleh Rasulullah? Bahkan Alia, ya Alia, silakan jika ingin bertanya. Apa ada pengobatan yang dianjurkan Rasulullah?
Oke. Ya, sudah jelas. Terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah ada pengobatan yang dianjurkan oleh Rasulullah? Ya, ya terima kasih Alia. Ditunggu ya, akan kami jawab. Baik, anak-anak semuanya akan dijawab ya oleh pemateri. Tadi yang nanya itu ada Mega, Adira, sama Alia. Nanti akan langsung dijawab oleh pemateri kita. Silakan teman-teman dijawab pertanyaan dari adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kakak akan mencoba menjawab gitu ya pertanyaan dari Hendra Mangun Sudira ya tadi. Nah, jadi secara umum apabila sakit gitu ya, apabila sakit itu sangatlah dianjurkan untuk berobat oleh syariat Islam. Sebagaimana dalam hadis yang tadi dijelaskan oleh kakak kita Taufik Tumewu gitu ya, berdasarkan riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit beserta obatnya, dan Dia telah menetapkan bagi setiap penyakit obatnya, maka janganlah berobat dengan perkara yang haram. Hadis riwayat Abu Daud gitu ya, nomor 3372. Dan berdasarkan hadis lain gitu ya, yaitu yang diriwayatkan oleh Usamah bin Syariq radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang Arab Badui bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kita berobat? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berobatlah, karena Allah telah menetapkan obat bagi setiap penyakit yang diturunkannya, kecuali satu penyakit. Para sahabat bertanya, penyakit apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, pikun. Hadis riwayat Tirmizi. Mungkin itu saja gitu ya yang bisa kakak sampaikan gitu. Jadi kakak bisa menjawab hanya sampai situ gitu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dilanjut saja oleh. Ya, terima kasih kepada Bang Dwi telah menjawab pertanyaan dari Hendra. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya, silakan langsung dijawab aja oleh pemateri. Saya izin menjawab ya dari pertanyaan adik tadi. Apakah Allah menurunkan penyakit dengan sebab tertentu? Jadi Nabi menjawab, berobatlah sebab Allah tidak menurunkan penyakit kecuali juga menurunkan obatnya. Diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak mengetahuinya oleh orang yang tidak mengetahuinya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi yang harus dilakukan adalah memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa dan kekhilafan yang telah dilakukan. Melakukan kebaikan terhadap makhluknya dan membantu mereka yang sangat membutuhkan dan mengalami penderitaan. Proses yang demikian ini, tak dipungkiri lagi, telah mengantarkan kepada tahap penyembuhan. Penjelasan tentang hal ini sudah menjadi ketentuan Allah. Hati yang senantiasa terhubung kepada Allah adalah hati yang kuat secara spiritual. Hati yang demikian ini akan bekerja mengalahkan berbagai macam penyakit. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Apakah sudah puas? Baik, Ya, silakan. Terima kasih ya, Teh Wiwin. Untuk selanjutnya, mungkin akan jawab oleh Bang Dede. Silakan. Baik, saya akan menjawab dari Adik Mega Puspita Saria.
Katanya tadi bertanya, apa ada pengobatan yang dianjurkan oleh Rasulullah? Di masa Rasulullah sendiri banyak umatnya yang kerap kali sakit. Kemudian beliau pun menganjurkan beberapa obat agar mereka segera kembali sehat. Berikut adalah obat dan pengobatan yang dianjurkan Rasulullah. Itu salah satunya. Yang pertama, kompres dengan air. Ketika menderita sakit panas atau demam, Rasulullah menganjurkan diobati dengan dikompres dengan air. Dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, panas demam itu berasal dari didihan api neraka jahanam. Karena itu dinginkan panasnya dengan air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua ada pengobatan ruqyah. Ummu Salamah istri Rasulullah SAW bercerita, Rasulullah berkata tentang anak perempuan berada di rumah Ummu Rasulullah. Wajah anak itu terdapat hitam sisa perubahan warna kulit. Beliau bersabda, dia terkena penyakit karena pandangan mata hasud. Maka mintakanlah bacaan ruqyah baginya. Beliau bermaksud agar kulit wajah anak tersebut kuning kembali. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir yaitu pengobatan bekam. Diriwayatkan Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah dalam keadaan berihram beliau dibekam di bagian kepalanya karena merasa sakit di bagian tersebut. Yaitu hadis riwayat Bukhari. Jadi dapat diketahui cara pengobatan yang diajarkan Rasulullah salah satunya ada dikompres dengan air dan ruqyah, yang satunya lagi dengan dibekam. Mungkin hanya itu saja yang kakak sampaikan dan kakak jawab. Terima kasih. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kang Dede. Alhamdulillahirabbil alamin, materi sudah kami sampaikan dan pertanyaan juga sudah kami jawab semua ya adik-adik. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah mengikuti Zoom kali ini untuk pekan kedua ini bersama kami kelompok 1 dari kelas 6C PAI. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu pada keluar ya. Coba kita mau foto dulu, sesi foto. Kameranya dibenerin. Kameranya dibenerin. Ke muka masing-masing, ayo silakan. Kameranya dibenerin. Kang Opik bisa dibantu di foto ya. Oke. Kasih instruksi Kak. Ayo semuanya yang benar ya. Serap sih. Enggak. Sini itu serap. Kasih instruksi. Serap. Kang. Ayo udah pada siap semuanya? 1, 2, 3. Lagi ya? Hah? Lagi, sekali lagi Kang. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, terima kasih semuanya. Sama-sama. Serap.